yang Dia berikan kepada kita semua hari ini sehingga kita bisa berada di majelis ini yang mudah-mudahan Allah muliakan, Allah ampuni, Allah berkahi semua. Dan mudah-mudahan terus-menerus kita diberikan kecintaan kepada agama ini, kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Dan tidak lupa kita mengucapkan salawat dan taslim kita kepada Nabi Muhammad SAW, manusia yang fisiknya, akhlaknya, nasabnya semua Allah sempurnakan sehingga dia bisa menjadi atau menjadi panutan dan rahmatan lil alamin. Sebelum saya memulai sambutan ini, mungkin saya perlu mengingatkan adab-adab majelis ilmu kepada teman-teman sekalian yang menyaksikan acara ini, karena sebelum sebelum saya memberikan sambutan ini, saya scroll, ya, saya swipe terus, saya melihat ada yang masih pakai baju kaos, ada yang masih pakai kaos dalam, ya. Saya menghimbau kepada teman-teman sekalian, ini adalah majelis ilmu, ya. Ini adalah majelis ilmu, sehingga mari kita muliakan ilmu atau majelis ini, karena barang siapa yang memuliakan ilmu, maka ilmu akan memuliakannya. Dan barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakan. Jadi hari ini kita berada sekali lagi pada majelis ilmu, maka perhatikanlah adab-adab majelis ilmu meskipun kita saat ini tidak langsung ya saling berhadapan. Ya mungkin yang belum berwudu silakan berwudu, yang masih pakai baju kaos saya memang sangat menganjurkan untuk tukarlah bajunya, karena kita sekarang ada guru-guru yang akan bicara di sini, meskipun mereka guru-guru tersebut tidak melihat antum semua, ya, tapi Allah Maha melihat, ya. Dan juga yang mungkin masih masih sibuk dengan aktivitas lain, saya minta sekali untuk mari kita muliakan majelis ilmu ini dengan adab-adabnya, ya, karena ulama-ulama zaman dulu pun telah mengajarkan itu semua kepada kita. Bahkan ketika belajar kitab pun, kitab itu saking mereka menghargai ilmu, maka kitab itu tidak diletakkan di atas meja tapi mereka pegang. Jadi sekali lagi kepada seluruh peserta yang hadir hari ini, mari kita utamakan adab, ya, adab majelis ilmu dulu sebelum nanti para pembicara bicara. Dan juga ada, saya lihat tadi beberapa yang display-displaynya masih bahkan ada gambar-gambar yang kurang pas, mungkin tolong diganti atau mungkin disesuaikan. Baik, teman-teman sekalian, saya bersyukur sekali hari ini diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan di acara yang luar biasa ini, yang disponsori atau mungkin digagas oleh pengurus daerah PBI Jawa Timur di bawah komando Ustaz Hamid Arif, ya. Semoga Allah jaga beliau dan seluruh jajarannya, dan juga yang saya sangat banggakan dan saya cintai juga dua orang pembicara hari ini, yaitu Dr. Wahyudi Widada, SPKP MK, ya, yang beliau merupakan salah satu atau mungkin doktor bekam pertama di Indonesia, dan juga Dr. Hanik Badriah, spesialis saraf yang saya hormati. Masya Allah, tabarakallahnya, saya bersyukur sekali karena gaung bekam ini semakin meluas sekarang ke ranah yang lebih tinggi, yaitu dunia pendidikan. Baik, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus para peserta Zoom, ya, webinar ketika dokter bicara bekam. Kalau kita bicara tentang Islam, ya, maka Islam adalah agama yang Masya Allah memberikan petunjuk yang sangat jelas tentang bagaimana cara menjaga kesehatan, ya, bagaimana cara menjaga kesehatan. Kitab-kitab atau mungkin ilmu-ilmu tentang kesehatan ini sudah dirangkum oleh para ulama-ulama agama. Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang kita tahu dalam kitab Zadul Ma'ad, beliau yang akhirnya dikompilasi menjadi kitab At-Tibbun Nabawi, ya, yang kita kenal selama ini, itu juga merupakan salah satu kitab besar yang kita bisa kaji lebih dalam lagi bagaimana kemegahan atau mungkin keindahan atau keberkahan pengobatan Islam. Maka konsep-konsep pengobatan Islam tersebut saya kira mungkin harus ya kita angkat kembali di era sekarang ini, karena memang kesehatan dalam Islam merujuk pada bagaimana akidah, ya, akidah itu berperan, ya. Kita tahu ayat yang berbunyi dalam surat Asy-Syu'ara, jadi di situ kita mendapatkan sebuah pesan akidah yang luar biasa. Jadi pesan akidah itu apa? Bukan bekam yang menyembuhkan, bukan herbal yang menyembuhkan, bukan terapis yang menyembuhkan, bukan sarana dan prasarana yang menyembuhkan, tapi Allah sajalah
yang menyembuhkan satu penyakit dengan izin dan kehendak. Maka itu menjadi sebuah itu itu menjadi sebuah kekuatan yang besar yang ada pada diri seorang muslim. Dan Masya Allah, tabarakallah-nya, hari ini saya melihat juga ada bapak-bapak, ibu-ibu perwakilan dari Departemen Kesehatan mungkin atau Dinas Kesehatan setempat dan beberapa juga dari praktisi atau akademisi. Saya sangat berharap bekam ini menjadi salah satu pilihan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia secara umum untuk mendapatkan kesehatan secara paripurna. Karena memang kalau kita bicara bekam, maka bekam itu bukan cuma sekedar sekali sebulan saja, tapi maksud dari sebuah terapi itu adalah bagaimana penjagaan kesehatan yang paripurna yang terjaga melalui bekam tadi. Maka teman-teman sekalian, bagi Anda yang sudah berbekam ya, Masya Allah itu sebuah karunia dari Allah karena banyak yang juga belum tahu tentang bekam ini. Maka bersyukurlah kepada Allah karena manfaatnya yang kita rasakan juga sangat banyak. Yang kedua adalah kita harus tahu juga bahwa bekam yang dilakukan sehari-hari itu ya atau mungkin sebulan sekali katakanlah itu toh tidak bisa kita lakukan setiap hari ya. Maka penjagaan kesehatan yang lain berupa menjaga makanan, menjaga minuman, menjaga hati, menjaga pikiran, ya menjaga panca indera kita adalah metode yang paling sebenarnya sangat kita perlukan atau sangat perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kenapa saya katakan ini? Karena Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan bahwa salah satu ayat yang kita sering dengar waqulu washrabu wala tusrifu, kata beliau rahimahullah, bahwa itu ayat tersebut ya beliau mentafsirkan itu 50% ilmu kedokteran ada pada ayat tadi. Kita tahu bahwa sekarang ini penyakit-penyakit degeneratif ya yang merajalela, stroke, kencing manis, darah tinggi, kanker segala macam, autoimun itu bermula dari itu semua. Bekam memang menjadi solusinya, tapi kita perlu tahu bahwa kita tidak bisa mengandalkan hanya bekam saja. Ya, penjagaan kesehatan setiap hari ya harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian ya berupa ya tadi menjaga apa yang masuk dalam tubuh kita yang tadi dijelaskan atau mungkin Al-Qur'an sudah menjelaskan. Jadi konsep-konsep inilah yang kita mau angkat sekarang ya. Bagi Anda yang mempunyai kompetensi untuk meneliti, maka telitilah ya. Mengapa bekam itu baiknya di siang hari ya? Mengapa bekam itu lebih baik dilakukan pada tengah bulan setelah puasa Ayyamul Bid? Dan mengapa bekam itu tidak dianjurkan pada hari ini, misalkan meskipun hadisnya lemah, segala macam. Ya, itu yang perlu kita teliti. Karena sekarang kita, kalau zaman sekarang ini, kita harus akuin bahwa ilmu pengetahuan yang ada akhirnya dicocokkan dengan Islam. Nah, nanti ke depannya kita berharap bahwa apa yang ada dalam Islam itu nanti yang diteliti, difikirkan, atau mungkin ditelaah. Jadi, kenapa makan harus duduk, kenapa minum harus duduk gitu kan, kenapa itu semua yang kita cari tahu ini sebenarnya konsep ilmiahnya yang kita bisa dapatkan di situ. Meskipun sering saya sampaikan berulang, bagi seorang mukmin yang meyakini ya keberadaan atau mungkin meyakini keimanan yang dia ucapkan, maka iman itu kan adalah mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan dalam perbuatan dan meyakini dalam hati. Maka kita harus paham Bapak Ibu sekalian bahwa konsep akidah itu bukan sesuatu yang kalau ada saya percaya ya, kalau nggak ada saya nggak percaya, nggak bisa gitu ya. Maka Nabi sendiri sudah menjelaskan itu semua ya, bahwa kita sudah sering dengar hadis yang berbunyi bahwa kesembuhan itu ada pada tiga, minum pemadu, kemudian sayatan bekam dan kay, atau hadis yang Nabi katakan inna afdhala ma tadawaitum bihi al-hijamah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sebaik-baik atau seutama-utama pengobatan itu adalah berbekam. Ini pasti ada rahasianya. Setiap yang Nabi alaihissalatu wassalam sampaikan kepada kita pasti ada sesuatu yang sebelah mungkin misteri yang harus yang harus kita pikirkan. Nah, jadi seperti itu Bapak sekalian. Maka hari ini mudah-mudahan Masya Allah tabarakallah-nya menjadi momen dan momen di mana kita
naikkan martabat bekam ini ya lebih tinggi lagi. Nanti ke depannya harapan saya ya, kita bisa ada sekolah juga, sekolah bekamnya nanti ada S2 bekam, ada S3 bekam sampai profesor bekam ya, Masya Allah ya. Sehingga nanti Indonesia bisa menjadi pusat penelitian dan pengembangan bekam sedunia. Apa yang kita lakukan sekarang di PBI ini Bapak Ibu sekalian saat ini yang dengan kurang lebih sekitar ya 7.000-an anggota kita saat ini ya masih sangat kecil dari membangun apa yang kita ingin bangun nih, tapi minimal kita sudah melakukan lah, minimal kita sudah memulai itu semua ya. Dan kalaulah seandainya kita tidak melihat bangunan peradaban itu nanti, maka subhanallah kita paling tidak telah menjadi batu bata atau semennya atau pasirnya atau atapnya dari bangunan peradaban tadi. Maka in tansurullah yang surukum istabbid aqdamakum. Tolonglah agama Allah, ya bantulah agama Allah. Bagi Anda yang punya kemampuan untuk telitilah. Bagi Anda yang punya kemampuan untuk memudahkan urusan orang dengan bekam, mudahkanlah. Ya, maka Allah akan juga mudahkan urusan kita semua. Terus sekalian harapan saya mudah-mudahan bekam ini menjadi salah satu cara kita untuk membantu pemerintah khususnya ya kesehatan atau Kementerian Kesehatan untuk lebih meningkatkan derajat kesehatan. Kita tahu saat ini ya angka penyakit, angka orang-orang yang sakit di negeri ini ya sudah sangat-sangat tinggi ya, terutama penyakit-penyakit degeneratif. Ya, solusinya apa? Ya kembali ke pengobatan yang diajarkan oleh Islam ya dengan katakanlah orang tersebut ya mendalaminya ya. Maka di PBI sendiri ya kita membuka seluas-luasnya bagi teman-teman yang ingin belajar bekam ya dengan LKP yang ada ya. Kemudian nanti dia kalau mau berpraktek bekam nanti dia harus ikut ujian ya. Kemudian nanti baru dia mengurus surat izinnya seperti itu. Itu yang kami harapkan ke depannya. Dan mudah-mudahan nanti dengan acara ini semakin besar gaungnya, kita berharap keberkahan yang sangat besar dari acara ini sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang tahu tentang bekam, kemudian sudah tahu mereka berbekam, setelah mereka berbekam mereka mengamalkan juga hidup-hidup syariat Islami yang sudah diajarkan dalam Islam ya. Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan ini menjadi semangat bersama kita untuk menggaungkan syiar bekam ini sebagai salah satu solusi hidup sehat bagi seorang mukmin ya. Maka mari bekam Indonesia. Nah, itu salah satu tagline yang saya mau angkat ya. Mari ayo bekam Indonesia. Maksudnya kita ajak masyarakat untuk kenal bekam, dekat dengan bekam bersama PBI ini yang mengusung bekam sunnah yang juga merupakan salah satu mitra dari kesehatan tradisional Kementerian Kesehatan yang kita juga kemarin barusan rapat ya dengan Kementerian Kesehatan juga dengan Direktur Kestra juga, Masya Allah banyak sekali masukan-masukan dan harapan besar saya mudah-mudahan acara-acara seperti ini bisa terus dibuat di berbagai pemda juga untuk menggaungkan bekam, bahkan nanti mudah-mudahan siapa tahu kita bisa membuat seminar internasional juga nanti mengundang para ahli-ahli dari luar negeri juga nanti untuk bicara bekam. Tapi di Indonesia juga tidak kalah banyak ya teman-teman yang sudah sangat senior dalam urusan bekam ini ya. Dan perlu Anda ketahui bahwa PBI hadir ya bukan untuk menyulitkan yang para pembekam, tapi kami hadir untuk menjadikan bekam ini lebih bermartabat, lebih bisa diterima, lebih higienis, lebih bersih ya. Karena ketika kita melakukan suatu terapi ya tanpa tahu ilmunya, lalu muncul masalah di orang lain, maka kita berdosa dan harus membayar kafarat ya. Itu mungkin salah satu yang perlu teman-teman pahami ya. Jadi keberadaan PBI ya tidak lain tidak bukan untuk membantu bagaimana bekam ini bisa kita muliakan ya. Karena dulu kita lihat bekam-bekam pinggir jalan, bekam-bekam di bawah pohon, macam-macam ya, bekam-bekam yang saya sendiri itu sedih melihatnya ya. Tapi alhamdulillah sekarang mulai lebih higienis lagi ya, mulai lebih bagus dari penata laksanaannya. Itulah salah satu adab kita terhadap bekam ya. Di luar kita bicara tentang adab terhadap ilmu tadi. Ya, mudah-mudahan ini semua kita pegang ya, semangat ini untuk memuliakan, memartabatkan bekam ya. Saya lagi sampaikan barang siapa memuliakan sunnah maka ya sunnah itu akan memuliakan hidupnya. Insya Allah seperti itu. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Sekali lagi barakallahu fikum. Selamat dan semoga berkah acara hari ini ya ketika dokter bicara bekam yang hari ini disampaikan oleh dua orang
peneliti bekam ya, Masya Allah, Dr. Wahyudi Widada dan Dr. Hanik spesialis saraf, yang mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan ilmu ya, dan semoga ilmunya berkah, dan kita doakan semoga para pemateri, para panitia juga mendapatkan keberkahan, kebaikan, dan amal jariah yang luar biasa besar dari Allah dengan acara ini. Dan terus doakan bekam agar bisa dimudahkan ya dalam segala urusannya di negeri ini, dan dimudahkan juga untuk bisa lebih banyak lagi masuk ke dunia pendidikan, sehingga nanti lebih bisa ya melakukan atau mungkin lebih banyak hal-hal yang luar biasa yang bisa dilakukan oleh bekam insya Allah ke depan. Saya kira mungkin itu yang bisa disampaikan dari kata sambutan saya ini. Mohon maaf kalau ada yang salah kata, salah sikap ya. Dan mudah-mudahan Allah berkahi majelis ilmu kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, dibantu dibuka seminarnya. Baik, teman-teman sekalian, mari kita dengan ini saya membuka seminar ketika dokter bicara bekam ya, yang dibawakan oleh Dr. Wahyudi Widada SPKP MPed dan Dr. Hanik Badia spesialis saraf. Semoga Allah berkahi acara ini, dan mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair.